wabarakatuh. Tadi sudah diserangkan oleh koordinator tim non-litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun, ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Isbon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali pihak sana mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik, gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu, ya, clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen, ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu, ya, mungkin akan disambung oleh Bang Rismon. Silakan. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya, ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas, ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak itu, kualifikasinya apa, gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karni, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada di TV lain, gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama, harusnya saya ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas, ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, lah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan, Dr. Rismon. Ya. Tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini. Hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik, ya. Artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh, enggak, ya, enggak. Belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, ya, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu, kepada Prof. Jimli,
ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan Undang-Undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh, ya, menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih.